Di ujung timur Jawa, sebuah kisah epik merayakan keberanian, intrik politik, dan keberhasilan cinta terlarang melibatkan Raja Blambangan, Menak Jingga, dan perjalanannya menuju tahta kerajaan. Ini adalah kisah tentang pemberontakan, dendam, dan pencarian kebenaran yang menggugah hati. Menak Jingga, seorang raja yang teguh, menolak tunduk pada kedaulatan Majapahit. Namun, ironisnya, hatinya terpaut pada Ratu Majapahit, Kencanawungu. Sang ratu, menolak cinta terlarang itu, memutuskan mengirim utusan tak lain daripada Damarwulan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tragis. Damarwulan, pria berhati pemberani, berhasil mengakhiri kehidupan Menak Jingga, membawa kepala sang raja sebagai hadiah untuk sang ratu. Keberhasilannya membawa cinta terlarang ke titik puncaknya, dan setelah peristiwa tragis tersebut, Ratu Majapahit mengangkat Damarwulan ke singgasana, membuka babak baru dalam sejarah kerajaan. Namun, perang antara Menak Jingga dan Damarwulan menggambarkan episode dramatis yang mirip dengan kekacauan dalam sejarah Majapahit yang sebenarnya. Catatan mengenai peristiwa ini dapat ditemukan dalam serat Pararaton, yang mencatatnya sebagai paregrek. Interpretasi modern mengaitkan Menak Jingga dengan Bre Wirabumi, anak Tasah Hayam Wuruk yang tidak berhak menggantikan ayahnya. Keputusan Majapahit menempatkan Kusumawardhani dan suaminya, Wikramawardhana, di singgasana, membagi wilayah antara timur dan barat. Namun, keputusan ini menimbulkan perlawanan sengit dari pihak Wirabumi, mengabaikan otoritas saudari tirinya dan Wikramawardhana. Wirabumi mencoba mempertahankan kekuasaannya. Sebuah kisah heroik mencatat pertempuran epik antara Kadaton Kulon dan Kadaton Wetan, di mana Wikramawardhana memenangkan pertarungan dan Wirabumi melarikan diri, hanya untuk menemui ajalnya dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Meskipun riwayat Damarwulan baru muncul pada abad ke-16 atau awal abad ke-17, kisah ini membuka jendela ke masa lalu dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik tentang awal mula kerajaan Blambangan di ujung timur Jawa. Mitos dan legenda mewarnai informasi tentang kerajaan ini, menambahkan nuansa misteri pada pencarian sejarahnya. Keseluruhan, kisah ini menawarkan pandangan yang menggugah rasa ingin tahu kita tentang bagaimana cinta, kekuasaan, dan pertempuran dapat membentuk dan membangun kerajaan yang megah. Dalam disertasi epiknya berjudul Java's Last Frontier, The Struggle for Hegemony of Blambangan, antara tahun 1763 sampai tahun 1813, sejarawan Ulung Sri Margana membeberkan secerca misteri seputar berdirinya kerajaan Blambangan di ujung timur Jawa pada abad ke-13. Mengutip banyak ahli sejarah, Margana mengungkapkan ketidakpastian seputar identitas pendiri dan ibu kota kerajaan tersebut. Pendiri kerajaan ini dan lokasi ibu kotanya yang tepat sangat sulit ditentukan, ungkap Margana, menambahkan keanggunan misteri yang melingkupi jejak sejarah Blambangan. Meskipun begitu, perhatian khusus pada wilayah ujung timur Jawa tergambar sejak awal berdirinya Majapahit pada akhir abad ke-13. Sebuah episode menarik dalam kisah ini dimulai dengan janji Kertarajasa Jayawardhana kepada Bupati Sumenep, Arya Wiraraja, yang tertulis dalam Kidung Harsawijaya dan Serat Pararaton. Raden Wijaya, pendiri Majapahit, membagi kekuasaannya dengan Wiraraja sebagai tanda terima kasih atas bantuannya dalam membangun kerajaan dan mengalahkan Jayakatwang dari Gelang-Gelang. Janji ini menjadi kenyataan setelah pertempuran sengit dengan Ranggalawe pada 1295. Slamet Muljana, dalam Menuju Puncak Kemegahan, sejarah kerajaan Majapahit, mencatat bahwa Wiraraja mendapat wilayah di sebelah timur, membentang hingga ke selatan pantai yang melibatkan Tigang Juru. Dengan berdirinya sebagai raja di Lamajang, Wiraraja tidak lagi tunduk pada otoritas Raja Majapahit. Sejarah mencatat perlawanan sengit Nambi, putra Wiraraja, terhadap pemerintahan Jayanegara, pengganti Raden Wijaya, pada 1316. Setelah kekalahan Nambi, wilayah timur kembali berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pada masa inilah muncul kemungkinan nama Blambangan, terungkap melalui sebuah prasasti yang menyebutkan, menyapu bersih pemberontakan di Marlambangan. Prasasti yang diperkirakan ditulis pada masa pemerintahan Jayanegara tersebut memberi Blambangan status sima karena kontribusinya dalam menegakkan kedudukan raja di singgasana. Meskipun misteri seputar asal-usul Blambangan semakin terkuak, penelitian Zainullah A. Ahmad dari Jember dalam Tahta di Timur Jawa, catatan konflik dan pergolakan pada abad ke-13 sampai ke-16 menambahkan nuansa tersendiri.
Zainullah mempertanyakan identifikasi Lamajang dan Tigang Juru yang diyakini merupakan awal Kedaton Wetan di bawah Bre Wirabumi. Dengan tegas, Zainullah menggambarkan bahwa wilayah Tigang Juru meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, yang akhirnya diakui sebagai wilayah Kerajaan Blambangan. Sementara itu, Hasan Jafar meyakini wilayah Wirabumi melibatkan Banger di Probolinggo, Panarukan di Situbondo, hingga Jazirah Blambangan, dengan pusat kekuasaan di Lamajang. Pandangan yang kian jauh ini menyiratkan kompleksitas dan keunikan dalam penentuan wilayah dan pusat pemerintahan Blambangan. Sebuah keping sejarah yang menarik muncul ketika Hayam Wuruk, pada 1359, mengunjungi Lamajang dan sejumlah daerah di timur Jawa, mengaitkan Balumbun sebagai Blambangan. Zainullah menegaskan bahwa wilayah Lamajang dan Tigang Juru tidak berhubungan secara historis dengan Kedaton Wetan yang muncul pada masa Hayam Wuruk. Jejak sejarah kerajaan Blambangan, yang akhirnya muncul di era Islam dan kolonial, membentang dari Lumajang, Gunung Bromo, hingga Jazirah Blambangan, seperti diuraikan dalam Babat Blambangan. Dengan semua teka-teki ini, kerajaan tersebut tetap menjadi misteri menarik yang merentang sepanjang masa. Jika kita melihat ke belakang dalam sejarah yang lebat, kisah tentang cikal bakal kerajaan Blambangan terungkap dalam bayangan misteri dan intrik politik di ujung timur Jawa. Dalam catatan arkeolog dan sejarawan, Hasan Jafar, wilayah kekuasaan Wirabumi, yang kemudian disebut sebagai Kedaton Wetan dalam Pararaton, memainkan peran kunci dalam dinamika kerajaan Majapahit. Pertanyaan tentang apakah Wirabumi awalnya berstatus sebagai bawahan Majapahit mungkin memicu ketidakpastian, terutama jika kita merujuk pada sumber-sumber Tiongkok. Catatan masa dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1643, menunjukkan bahwa pada tahun 1403, Kaisar Chengsu mengirim utusan ke Jawa untuk bertemu dengan dua raja, bagian barat, Tumapan, dan bagian timur, Putling Taha atau Piling Daha. Laksamana Chengho kemudian memimpin armada ke Jawa, hanya untuk menyaksikan perseteruan mematikan antara dua kerajaan Jawa, di mana kerajaan di timur akhirnya kalah dan hancur. Hasan Jafar, dalam tulisannya, Masa Akhir Majapahit Girindrawardana dan Masalahnya, dan Epigraf Bucari, dalam A Preliminary Note on the Study of the Old Javanese Civil Administration, memberikan perspektif unik. Mereka melihat wilayah Wirabumi atau Kedaton Wetan sebagai bagian dari Majapahit, bukan sebagai kerajaan terpisah. Analisis mereka didasarkan pada sumber-sumber seperti Kakawin Nagara Kartagama, Prasasti Waringin Pitu, 1447, dan Prasasti Trowulan III, pertengahan abad ke-15. Kepala daerah di wilayah ini, termasuk Bre Wirabumi, memiliki hak otonomi yang cukup kuat. Bucari menjelaskan bahwa Bre Wirabumi, sebagai salah satu pemimpin wilayah, bahkan memiliki kewenangan untuk mengirim utusannya sendiri ke Tiongkok. Fenomena ini, menurutnya, menciptakan kesan di catatan Tiongkok bahwa ada dua kerajaan di Jawa Timur. Namun, Zainullah Ahmad menambahkan dimensi lebih dalam, mengindikasikan bahwa lahirnya Kedaton Wetan mengakibatkan terbelahnya kerajaan Majapahit menjadi dua faksi politik. Keluarga yang tidak puas, jelas mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dengan mendukung Kedaton Wetan, ungkap Zainullah, memberikan bumbu dramatis pada kebelahan politik dalam sejarah Majapahit. Semua ini menciptakan medan sejarah yang kompleks dan penuh misteri di ujung timur Jawa, menyoroti peran sentral Wirabumi dalam mengawali jejak menuju kerajaan Blambangan yang misterius dan legendaris. Dalam lapisan sejarah yang dipenuhi teka-teki, cerita tentang kejatuhan Wirabumi dari Kedaton Timur, yang memberontak melawan kekuasaan Majapahit, berakhir dengan tragis. Namun, menurut Hasan Jafar, konflik ini ternyata tidak mereda. Kepahitan keluarga yang terlibat tampaknya terus membara, dan ironisnya, catatan yang ada, termasuk Serat Pararaton, gagal memberikan petunjuk yang memadai mengenai nasib Blambangan setelah Bre Wirabumi tewas pada tahun 1406. Babat Blambangan, di sisi lain, mengisahkan narasi yang berbeda setelah kematian Menak Jingga, di mana Raja Brawijaya di Majapahit menunjuk Menak Dadali Putih, anak Menak Jingga, sebagai penguasa baru Blambangan. Namun, interpretasi dari Zainullah memberikan dimensi baru, mengaitkan Menak Dadali Putih dengan Bre Pakembangan, salah satu keturunan Wirabumi. Namun, nasib tragis juga menimpa Menak Dadali Putih, yang tewas di tangan raja setelah mencuri pusaka terkenal, keris Kiai Semela Gandring.
Menak Dadali Putih adalah putra Bre Wirabumi yang oleh Raja Majapahit diberi haknya kembali, tapi kemudian tewas dalam peperangan melawan Majapahit, ujar Zainullah, menyematkan dramatisme pada pertempuran berkepanjangan antara Blambangan dan Majapahit. Meski demikian, petunjuk dalam babat Blambangan terasa kabur dan menggoda, melompat secara tiba-tiba ke peristiwa setengah abad berikutnya di Blambangan, terutama, babat Sembar menyuguhkan versi yang sangat berbeda mengenai dinasti penguasa Blambangan. Menurut babat Sembar, Lembu Miruda, anak Brawijaya, adalah raja pertama Blambangan, sebuah versi yang membingungkan dan memicu pertanyaan seputar kebenaran sejarah Blambangan. Namun, menurut Margana dalam disertasinya, penulis babat Sembar seolah menyiratkan bahwa setelah pembunuhan Menak Dadali Putih, penguasa Majapahit memilih untuk tidak lagi mengangkat penguasa baru dari dinasti Bre Wirabumi yang memberontak. Sebaliknya, anaknya, Lembu Miruda, diangkat untuk mengisi kekosongan tersebut, membawa dinasti penguasa Blambangan bersambung dari garis keturunan Raja Brawijaya hingga abad ke-18. Perjalanan sejarah Blambangan tak pernah sepi dari konflik dan peperangan, terutama pada abad ke-16 ketika wilayah itu terjepit di antara dua faksi politik berbeda, Mataram Islam di barat dan Bali di timur. Bahkan pada abad ke-17, kehadiran Belanda dan Inggris turut mencampur adukan kekuatan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Margana menekankan bahwa kerajaan Blambangan memiliki sejarahnya sendiri yang berkembang seiring dengan kejayaan kerajaan Hindu terbesar di Jawa, Majapahit. Pada saat keruntuhan Majapahit abad ke-15, Blambangan berdiri tegak sebagai satu-satunya kerajaan Hindu di Jawa, mengendalikan sebagian besar wilayah ujung timur Jawa, sebuah saga panjang yang mencakup keberanian, konflik, dan ketidakpastian, membentuk latar belakang penuh warna dari kerajaan Blambangan yang begitu megah.